Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil qurban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin arsyadana bil furqan wa ala alihi wa ashabihi man akhadzal huda minal Qur'an amma ba'du. Inspirasi kurban untuk pemuda. Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, inspirasi kurban untuk pemuda. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Begitu banyak Allah berikan kepada nikmat kepada kita. Kalau kita sudah diberikan 4 nikmat saja oleh Allah, maka kita sudah harus berkurban. Nikmat yang pertama, kita bisa makan untuk diri sendiri. Nikmat yang kedua, bisa memberi makan untuk anak dan istri. Nikmat yang ketiga, tahan untuk 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan nikmat yang keempat, punya lebih uang untuk membeli hewan kurban. Punya 4 nikmat ini saja, kita sudah harus berkurban semestinya. Maka Allah lanjutkan, fasalli lirabbika wanhar. Maka salatlah kalian seperti kalian tadi salat subuh berjamaah, lalu wanhar, berkurbanlah. Kalau kita lakukan ini, maka apa yang Allah berikan kepada kita, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi kalian, orang yang menzalimi kalian, orang yang membenci kalian, mereka akan abtar, terputus dari rahmat Allah. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan UG berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah pernah bersabda, inspirasi kurban untuk pemuda. Mayyu'ta sa'atan. Barang siapa di antara kita semua yang hadir di Masjid At-Tahrir Sport Kandang ini, yang diberikan sa'atan, diberikan keluasan, kelapangan rezeki, walam yudahi, tapi tidak mau berkurban, maka apa kata Rasulullah? Fala yaqrubanna, maka janganlah kalian mendekati musallana, tempat salat kami, Masjid At-Tahrir Poska Kandang ini. Lam, huruf nafi, diikuti dengan nun taukid, yaqrubanna, fala yaqrubanna. Ini menjadikan dasar pengambilan hukum oleh Imam Abu Hanifah bahwa kurban hukumnya wajib. Apalagi dasar bahwa kurban hukumnya wajib di mazhab Hanafi, bahwa Rasulullah selalu muwadhabah, mulazamah melakukan kurban. Sejak kurban disyariatkan sampai Rasulullah wafat, tidak pernah sekalipun Rasulullah tidak berkurban. Makanya dalam mazhab Hanafi hukum kurban wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hambali, kurban dihukumkan sunat muakkad. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah riwayat Ahmad, salah satu, ada 3 kata Rasulullah, wajib padaku kata Rasulullah, walakum tatawu'an, dan bagi kamu ini menjadi sunat, salah satunya adalah kurban. Dan lagi
pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pernah 1 tahun tidak berkurban. Ketika ditanya, kenapa wahai Abu Bakar engkau tidak berkurban? Maka Abu Bakar berkata, saya ingin menyatakan hukum pada kalian bahwa berkurban itu sunnat. Lalu kenapa? Kalau Allah itu satu, Nabi Muhammad kita satu, Al-Quran itu satu, tapi kenapa para pendapat ulama berbeda-beda? Inilah tujuan agar kita semua jamaah GPS dari manapun asal kita berada, saat kita berkumpul di GPS ini, gerakan pemuda subuh ini, hilangkan perbedaan, carilah persamaan. Di sini tempat kita bersatu. Ikhtilafu ummati rahmatun, kata Rasulullah. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mu'tabar. Kata ikramah wa ta'ziman ulun tuan kepada Abu Imum Syi Masjid At-Tahrir Poska Kandang, Tuan Haji Munawar Khalil, serta Tengku Bayhaqi dan para pengurus dan BKM Masjid At-Tahrir Poska Kandang, panitia yang sudah menyiapkan acara GPS pada hari ini. Khadim dan pengurus GPS yang menyelenggarakan acara hari ini, tadi ada Ustadz Ramli yang sudah mengumumkan untuk kita mengikuti acara GPS dan SMS besok di Masjid Islamic Center. Mudah-mudahan kita bisa hadir semua bersama guru kita Tengku Fajri M. Kasim. Selanjutnya terutama sekali kepada Khadim GPS yang sudah mengundang saya, Ustadz Razi Effendi. Beliau sudah S2 dan menjadi pemuda pelopor perubahan tingkat provinsi. Selamat, semoga selalu diberikan Allah kesehatan dan keberkahan pada umur beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau bersedia selalu menjadi Khadim GPS tanpa digaji. Dan inilah yang menjadi semangat bagi kita semua untuk hadir di GPS ini. Seterusnya kepada para khadim SMS, S3 Al-Mabrur, S2B Al-Hikmah, SRS Masjid Syuhada, SKS Masjid Al-Falah Kadi Aceh dan Masjid Kota Blang, TAS Payapuntet dan seluruh gerakan subuh berjamaah lainnya. Ayahanda, ibunda, ananda, adinda dan seluruh abu, abi, abia, walid Tengku Haji beserta Umi yang hari ini hadir beriktikaf di Masjid At-Tahrir Poska Kandang ini. Kita belajar hari ini tentang inspirasi kurban untuk pemuda, terutama untuk para pemuda dan pemudi gerakan pemuda subuh berjamaah pada hari ini. Para pemuda di dalam kampung ibarat payung dalam ujian raya, tempat melindung Tuhan dan muda. Yang ulah ketulung ba Allah Ta'ala baik tak kurban ba uroraya. Kenapa? Untuk mendekat kepada Allah memang perlu usaha. Untuk mendekat kepada Allah memang perlu biaya. Jangan mimpi mendapatkan istri secantik Siti Nurhaliza kalau kita tidak bisa sekaya Datuk Malaysia. Kalau kita punya tampang mungkin cuma seperti Siti Nurbaya, maka Datuk Maringgih akan menikah dengan kita secara paksa. Beda ya. Jadi berkurbanlah wahai para pemuda. Semoga Allah menjadikan kita kaya raya. Beda memang Siti Nurhaliza dengan Siti Nurbaya. Wadaikan le Siti Nurhaliza, mana mungkin sama cantik. Aku bedak piksi, kamu my baby, dan dia tepung kanji. Ya, beda kualitas. Ma'asyiral muslimin jamaah GPS rahimakumullah. Inspirasi kurban untuk pemuda. Tausiah Ustadz Gunawan hari ini sambungan daripada khutbah di Masjid Al-Mabrur, dan bisa dinonton di channel YouTube-nya Ustadz Gunawan yang mungkin sudah 10 tahun dibangun. Alhamdulillah sudah ada 3.000 subscriber, sudah ada 6.000 jam tayang. Silahkan nanti bagi yang mau, link deskripsinya ada di bawah ini. Jadi kalau nanti mau nonton, ini juga live langsung di siaran YouTube-nya Pak Nasir Muhammad Monas, ya, Nasir Matang. Jadi bisa dilihat di Monas TV, dan situ banyak video-video ceramah selama ini daripada Tengku dan Ustadz semua seluruh Aceh ada
di YouTube channelnya Monas TV. Silahkan disimak langsung live di Facebooknya Monas TV. Subscribe sekarang juga, jangan lupa. Jadi cerita di khutbah yang lalu, kurban diawali dengan kisah Nabi Adam. Saat dua orang pemuda putra Nabi Adam, Habil dan Qabil, diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Habil berkurban hewan, Qabil berkurban sayuran tapi busuk. Akhirnya Allah tidak menerima, walam yutaqabbal minal akhar. Makanya hari ini kita tidak boleh berkurban dengan sayuran, tetap dengan hewan. Dan ini dilanjutkan sampai Nabi Ibrahim yang berkurban juga dengan seorang pemuda, yaitu Nabi Ismail. Quran surat 37 As-Saffat ayat 102 sampai 107. Apa kata Allah? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia Nabi Ismail sudah menjadi pemuda. Inspirasi kurban untuk pemuda. Saat itu Nabi Ibrahim berkata dengan cara yang bijak kepada para pemuda. Kenapa? Karena para pemuda seperti usia Ismail, kita beda berkomunikasi. Seperti para pemuda-pemuda yang hadir pada GPS hari ini. Kita lihat begitu kompak para pemuda. Walaupun mungkin bajunya berbeda-beda. Ada yang hijau, baju hijau walaupun bukan tentara nih, tapi baju hijau. Dan juga baju yang berbeda-beda lainnya. Jadi biasa Ustadz Gunawan kalau diundang melihat audien. Kalau audiennya baju putih semua, biasanya para medis. Kalau baju hitam semua, biasanya paranormal. Tapi kalau bajunya warna-warni, ada yang hijau dan warna-warni lainnya seperti hari ini, berarti para hadirin dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita lihat baju hijau GPS ini begitu keren. Ini rancangan dari khadim GPS kita, Ustaz Faisal. Tapi kalau yang kerja lalu baju dinas, itu biasanya rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah disahkan oleh Dewan. Jadi beda rancangan, tapi tetap keren sama-sama. Semoga kita selalu kompak di jamaah GPS ini. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan pemuda? Fandur madza tara. Apa pendapatmu wahai anak muda? Anak muda jangan dipaksa. Anak muda perlu inspirasi. Anak muda perlu motivasi. Karena anak muda itu tidak bisa dipaksa. Ustadz Gunawan, kami mahasiswa masih dapat subsidi, walaupun bukan subsidi negara, tapi subsidi orang tua. Kami cukup makan, walaupun hanya makan Indomie. Kami belum punya pasangan, karena masih jojoba, jomblo-jomblo bahagia. Cuma waifu yang punya ya, istri dua dimensi di dunia maya, yang tidak nyata di dunia luna ya. Untuk 4 hari 10 sampai 13 Zulhijjah cukup makan insyaallah. Ada uang jajan lebih bisa untuk kurban. Bolehkah kami berkurban wahai Ustadz Gunawan? Boleh. Lumayan, dapat kupon 3. Keluar uang 2 juta, lapor ke orang tua 3 juta. Bisa dapat 2 laba, laba Spiderman. Jadi yang mampu walaupun anak kos tetap berkurban. Kenapa? Seperti Nabi Ibrahim bercerita kepada anak muda, fandur madza tara. Apa pendapatmu wahai anak muda? Ibrahim Nabi, Ibrahim Rasul. Mimpi beliau wahyu. Seharusnya beliau bisa menyuruh, bisa memaksa, bisa memerintahkan anaknya. Wahai Ismail, Allah perintahkan kamu untuk berkurban.
Tapi Ibrahim tidak begitu berkomunikasi dengan pemuda. Fandur madza tara. Apa pendapatmu wahai anak muda? Karena Nabi Ismail anak muda yang beriman, anak muda yang bertakwa, anak muda yang top begitu deh. Dia berkata, "Ya abatif alma tu'mar, satajuduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, silahkan potong leherku, gorok leherku. Engkau akan lihat aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini bukti Nabi Ibrahim berhasil mendidik anaknya menjadi pemuda yang bertakwa. Nabi Ibrahim padahal orang cukup sibuk, super sibuk. Beliau lahir di Palestina. Tapi ketika Ismail dilahirkan, di surat Ibrahim surat 14 ayat 37, beliau harus membawa Ismail menuju Mekah. Biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram, di sebuah lembah tanpa makanan, tanpa minuman, lembah yang gersang tanpa tumbuhan di samping Baitullah Al-Haram. Tapi Nabi Ibrahim selalu menjenguk Nabi Ismail. 12.000 kilometer, 1 hari 2 malam perjalanan Mekah Palestina selalu ditempuh untuk menjenguk dan mendidik ananda buah hati tercinta. Sehingga orang mengatakan Ibrahim dalam bahasa Ibrani berarti pengembara atau penyeberang, karena beliau selalu menyeberang antara Mekah ke Palestina. Ada ahli tafsir yang mengatakan Ibrahim berasal dari Abun Rahim, bapak yang penyayang. Makanya kalau kita mau jadi berhasil memberikan inspirasi kurban untuk pemuda, jadilah bapak seperti Ibrahim. Hari ini ayah-ayah zaman now, nabi bukan, rasul bukan, tapi sibuknya luar biasa. Ketika pulang kantor, pulang dari kerja, sang anak memanggil, "Abi, ayah." Ayah akan berkata, "Sana sama mama, ayah sibuk, ada laporan yang belum siap." Ada banyak seperti itu. Padahal walaupun kita di kantor kepala dinas, nggak ada anak yang memanggil, "Bapak kepala dinas, bapak direktur, bapak bupati." Nggak ada. Anak mendapatkan sosok ayah di rumah tangga. Dan ini harus kita hadirkan agar kita bisa membentuk pemuda-pemuda seperti Ismail. Kadang kita pergi gelap, terbit terang. Kita mengumpulkan uang, padahal uang kita sudah banyak, sudah pet tambah amak, pet amak sudah uang kita. Tapi tetap mengumpulkan uang terus. Akhirnya anak kita merara masa bawahnya. Nggak ada yang didik. Inilah yang ceritanya diajarkan bagaimana mendidik pemuda. Inspirasi kurban untuk pemuda ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim, sehingga beliau membangun Ka'bah beserta Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatkah kalian ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, wa Ismail, dan beserta Nabi Ismail. Ka'bah dibangun di masa Nabi Adam, lalu hancur diterjang badai banjir pada Nabi Nuh. Dibangun oleh Nabi Ibrahim. Beliau berdiri meletakkan batu pertama dan menyusun batu-batu Ka'bah. Tempat berdiri bahasa Arab namanya makam. Hari ini bagi yang sudah berhaji, saudara kita yang di tanah suci, atau kita yang insya Allah Allah berikan rezeki insya Allah menuju Baitullah Makkah, mungkin dengan cara berumrah, kita akan melihat di samping Ka'bah ada makam Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah, datanglah si pemuda kecil namanya Ismail. Ismail melihat bapaknya membangun, dia juga mengambil batu. Batu bahasa Arab disebut hajar. Batu disusun disebut hijir. Kalau disusun menjadi kamar disebut hujrah. Kalau kamarnya banyak disebut al-hujurat, seperti surat al-hujurat.
Batu disusun menjadi hijir, disusun oleh Ismail menjadi hijir Ismail. Dan sampai saat ini bagi kita yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, hijir Ismail menjadi bagian tak terpisahkan daripada Ka'bah. Hari ini kita mendidik inspirasi kurban untuk pemuda. Bagaimana biar anak kita mau berkurban? Bagaimana agar pemuda mau menjadi kurban? Berikan contoh. Ketika sang Ibrahim membangun Ka'bah, Ismail sang pemuda ikut membantu membangun hijir Ismail. Ketika sang ayah cuci Honda, anaknya akan datang, ayah biar adik yang cuci Honda. Akhirnya dia yang mandi main air sambil cuci Honda. Ada? Berarti kita bisa mengajak anak kita. Ajak anak kita ke GPS, ajak anak kita untuk sholat berjamaah. Sebagian anak-anak ada yang posisi kadang-kadang begitu mamaknya nyapu, ibunya nyapu, dia asik main HP. Mak, sebelah sini belum bersih, mak. Mak, sebelah sini sedikit, mak. Akhirnya malah dia yang ngatur orang tuanya. Tapi orang tua yang berhasil memberikan inspirasi kurban untuk pemuda seperti Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, kata Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah membenarkan mimpi dalam ayat 107-nya, fahadainahum bidzibhin adzim, maka kami ganti, kata Allah, dengan sembelihan yang besar. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, tapi diganti dengan sembelihan yang besar. Anak Adam, Habil, berkurban dengan apa? Hewan. Nabi Ibrahim berkurban dengan apa? Betul, bukan dengan manusia, tapi dengan hewan juga. Dan inilah yang menjadi inspirasi kurban untuk pemuda. Terakhir kesimpulannya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, Islam mengajarkan inspirasi kurban untuk pemuda melalui kisah pemuda anak Nabi Adam, Habil dan Qabil, dan pemuda anak Nabi Ibrahim, Ismail. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kalau kita mau dekat kepada Allah qaruba, tapi kita mau lebih dekat kepada Allah ditambah alif dan nun, qurbanun. Kurban inilah yang disuruh Allah untuk lakukan. Wanhar, diperintahkan untuk kita berkurban. Kalau kita sudah lihat baru kita yakin, itu namanya ilmu. Hari ini kita lihat bendanya di depan kita. Misalnya ini ATM. Kita lihat. Kita sudah lihat. Ini ada ATM. ATM ini untuk ambil uang. Kita lihat, kita percaya. Ini namanya ilmu. Setelah kita lihat, kita percaya bahwa ini ATM. ATM ini untuk ambil uang. Kita tahu. Tapi kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya ATM ini bisa kita ambil uang secara langsung, kita ragu ATM ini uang atau ATM. Kita ragu uang. Jadi ilmu sendiri masih bisa ragu. Lalu kita pikir uang atau ATM? ATM. Nah, disinilah sesuatu yang kita lihat lalu kita tahu, kita yakin, itu namanya ilmu. Tapi sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak tahu, itu namanya iman. Qad saddaqtar ru'ya, kata Allah. Sungguh engkau telah beriman, membenarkan mimpimu. Kalau kita para pemuda GPS ingin dekat kepada Allah, punya umur berkah, harta berlimpah, mobil yang mewah, rumah yang berkah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan putra putri yang soleh dan solehah, setelah nanti meninggal insya Allah husnul khatimah dan berkumpul di dalam jannah bersama Ustadz Gunawan insya Allah dan seluruh para jamaah. Kalau kita mau seperti itu dekat kepada Allah, maka berkurbanlah. Karena sekarang kalau kita tidak berkurban, nanti kita akan telah, kita akan menyesal ketika kita sudah berpulang ke rahmatullah. Harta warisan hanya akan jadi masalah. Anak-anak kita tidak ada yang mau yang berkurban atas nama sang ayah. Ayo para pemuda GPS yang dirahmati Allah, ayo para jamaah, berkurbanlah, berkurbanlah, berkurbanlah. Di akhir tausiah ada jawaban dari teka-teki yang tadi kita bilang di awal tausiah. Hewan yang paling utama untuk berkurban adalah unta. Tapi kenapa di Aceh kita jarang melihat unta untuk berkurban? Padahal banyak unta ya yang taat lalu lintas. Pertanyaannya,
Di manakah kita melihat unta yang taat berlalu lintas? Di mana? Iya, silakan. Iya, betul. Luar biasa. Nanti ambil hadiah dari Ustadz Gunawan. Luar biasa. 100.000 rupiah untuk Ustadz Haji Effendi. Unta makan keselamatan. Jadi nggak ada lagi keselamatan setelah dimakan sama unta ya. Unta makan keselamatan. Ya, yang penting hari ini walaupun kita nggak bisa berkurban unta, mulai besok kita niat untuk berkurban ya. Jadi yang penting jangan kukurbankan kebahagiaan diriku untuk melihat dirimu bersanding dengan dirinya. Itu yang jangan ya, sakit. Jadi semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua para jamaah GPS yang hari ini kita lihat. Mungkin kita berkotak-kotak, mungkin kita berbeda-beda. Kalau kita lihat para jamaah GPS, iya, yang hari ini begitu banyak perbedaan, perbedaan mungkin warna kita berwarna-warni seperti kota ini. Ada yang hijau, yang merah, yang kuning, yang biru dengan berbagai warna. Kita di GPS hari ini. Kita datang dengan latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama. Hari ini GPS hadir sebagai wadah untuk mempersatukan kita. GPS hadir untuk memberikan inspirasi kurban untuk pemuda. Ingat 3M, lakukan 3M. Mulai dari hari ini, mulai dari yang kecil-kecil dan mulai dari diri kita sendiri. Insya Allah GPS akan mampu merubah kita menjadi pribadi yang lebih berwarna, pastinya tanpa perlu berselisih paham dengan sesama. Pastikan kita selalu hadir di setiap gerakan pemuda subuh berjamaah dimanapun diadakan di kota Losmawi kita tercinta. Dan mulai ingat inspirasi kurban untuk pemuda. Ayo para jamaah, ingin dekat kepada Allah, ingin punya solusi dari semua masalah, berkurbanlah, berkurbanlah, berkurbanlah lillahi fisabilil haq. Semoga selalu bersama Ustadz Gunawan di jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.